Hello guys, welcome back to my channel with me Andu Siregar. Dan kali ini gue pengen ngajak kalian untuk ngikutin kegiatan gue memperbaiki CBR K45 lokal gue ini ya guys ya. Jadi kita nggak bakal nge-review CBR gue karena CBR gue bentuknya masih sama aja guys ya. Nah jadi gini nih, gue punya sedikit cerita. Kemarin CBR gue akhirnya gue bawa jalan nih guys ya, karena ini motor jarang banget keluar, bukan motor harian. Nah, kemarin sempet tuh gue bawa jalan deket sih, nggak jauh-jauh banget, cuman gue ajak ke Senayan doang. Jadi dari Ciputat sampai Senayan gitu guys ya. Nah ternyata di sini gue menemukan permasalahan dari motor ini. Pertama ada di bagian akinya nih guys ya. Jadi memang aki ini udah lemah banget guys tuh. Dinyalain cuman 11,4 ya voltmeter dari akinya. Makanya gue pengen ganti di bagian aki sama di bagian lampu depan nih guys. Nah nih lampu depannya nyalanya cuma sebelah guys ya, karena kemungkinan besar ini bolamnya udah rusak atau gimana, gue nggak ngerti juga, nanti kita cek. Jadi gue pengen ganti ini dengan LED laser, nanti gue spill ya merek yang gue pakai gitu. Dan kemarin juga sempet motor ini mati-mati guys ya, mati-mati dan juga RPM-nya nyangkut guys. Jadi pas kita nyalain itu dari posisi netral ini sampai di 3000 sampai ke 4000 ya guys ya jarumnya. Jadi gasnya kayak nyangkut gitu guys ya. Gue nggak tahu itu kenapa. Banyak yang bilang sih itu dari ECU-nya error. Yang pertama itu juga pengen gue cek dulu di bengkel. Kalau memang ECU-nya error, gue bakal nge-remap ini motor ya gitu, biar lebih enak, biar lebih jos gitu. Sama juga gue pengen cek di bagian kop businya, karena ini kalau kita nyalain baru nyala dia bakalan cepet mati guys ya. Jadi pas gasnya naik tiba-tiba mati gitu ya guys ya. Jadi kita cek di bagian busi dan kop busi. Ya mudah-mudahan hanya businya aja ya, jangan kop businya, karena kop businya lumayan mahal guys yang ori. Bisa sampai 300 sampai 400 ribuan yang orinya gitu. Kalau memang kop businya nanti yang kena, gue bakalan ngusahain dapat yang murah. Jadi gue nyari yang copotan aja guys. Jadi kan banyak ya copotan dari K45 lokal ini, karena banyak yang ngecer gitu guys ya. Banyak yang diecer lah. Nah nanti kita bakalan bawa ini ke R59 ya. Biasa ke mekanik andalan gue si Suryo tuh guys ya. Ini LED Rayton ya guys ya. Dan ini beberapa speknya. Kita bisa lihat nih 32 watt. Ini harganya di 130.000 kurang lebih ya guys ya, untuk satu item ini ya guys ya. Jadi gue beli dua sekitar 260 ribuan udah sama ongkir. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Jadi di sini tuh kelebihannya dia ini sudah LED, sudah ada kipasnya di dalamnya, jadinya sudah aman guys ya. Nggak tahu juga nih ini cocok apa enggak, kata mekanikku sih bisa ya dipakai untuk CBR K45 lokal, daripada gue masih menggunakan bolam gitu ya, boros aki lah gitu. Jadi ini bisa lebih irit mudah-mudahan gitu ya, jadi akinya lebih awet gitu. Jadi Rayton ini untuk lampu dekatnya berwarna putih guys ya, dan untuk lampu jauhnya berwarna kuning gitu ya. Jadi gue masih ngebutuhin lampu warna kuning biar motor ini kalau dibawa ke misalnya ke puncak, ke daerah yang berkabut masih aman gitu guys ya, masih bisa kita pakai lampu kuning gitu. Jadi lampu kuningnya nggak bakalan gue hilangin. Jadi nanti switchnya untuk lampu jauh dia warna kuning, lampu dekatnya warna putih gitu ya. Itu aja sih ya. Sama oh iya gue lupa juga nih guys, sama ini gue baru punya barang baru nih guys ya. Ini Brembo RCS 14, barang cakep nih guys. Gue baru dapet barangnya, memang gue pengen banget ganti master rem Brembo biar satu paket lah Itali semua gitu ya. Ini kan masih KTC ya, tapi nggak bakalan gue ganti untuk hari ini.
karena gue harus beli selang rem ya guys ya, karena selang rem TDR ini udah mulai pecah-pecah nih guys ya. Jadi nanti kita beliin dulu, tapi nggak tahu kapan, mungkin bulan besok baru kita bisa pasang RCS 14 nya. Sementara kita pakai KTC aja, dan ini juga masih enak. Oh iya, nanti kalau misalnya gue ganti Brembo RCS 14, kalau ada yang minat dengan KTC gue ini yang big volume nih, bisa hubungin gue ya guys ya. Ini kita jual murah aja nih. Oke, jadi yang minat untuk KTC big volume ini langsung bisa hubungin gue. Tapi ini saya kan kondisinya apa adanya guys ya, tapi masih fungsional. Oke, lumayan guys. Jual ini mungkin gue bisa beli selang rem ya. Oke, kita lanjut ke bengkel nanti guys ya, untuk membicarakan masalah remap. Remap itu bikin mesin jebol atau gimana? Soalnya kalau untuk mesin CBR K45 gue ini murni masih original, masih standar. Bener-bener nggak ada diapa-apain guys ya. Cuman seneng aja sama tampilan motornya kalau pakai barang-barang aftermarket gini, jadi kelihatannya lebih oke. Jadi gue lebih mentingin penampilan daripada kenceng ya guys ya, karena motor ini memang nggak kenceng guys ya, lambat aja gitu guys. Tapi gue udah suka sama motor ini. Oke, kita lanjut sampai ke bengkel guys. See ya. Kita coba nyalain ya, mudah-mudahan masih bisa nyala. Karena voltmeternya cuma 11,4 nih guys ya, biasa harus 11,5. Oke, coba ya, kita nyalain. Harus ditahan guys ya, kalau nggak ditahan dia bakalan mati guys. Ini gue tahan ya, tapi kalau gue lepas dia bakalan mati. Nih kayak gini. Tuh. Dengar kan? Berbetnya. Nih kondisi motor gue sekarang, makanya harus dibawa ke bengkel. Karena memang kelihatan gitu ada masalah di dalam motor ini. Oke, kita udah sampai nih di R59. Nah ini motor gua masih banyak banget, tapi ini yang antri guys ya, pada hari biasa ini juga masih jam 11.46. Tapi udah rame banget, kurang pagi kayaknya gua. Ini ada di dekat apartemen Ciputat nih guys. Udah yuk, ini gimana yuk? Nyakit motor gue yuk. Motor itu kan idolnya suka nahan tuh. Ya. Di RPM berapa? 3.000 4.000 ya. Dia nggak mau turun kan. Nah, setelah gue cek nih, ketipannya, dia itu ada ketipan di sini nih. Ya. Nah, ini ketipannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu 29. Ya. 29 itu Menandakan apa tuh indikatornya? kode IAC-nya atau idle. Ya. Itu idle-nya kurang bagus. Mungkin udah namanya elektrik, kita nggak tahu. Ya. Yang penting intinya dia bisa login kode milnya ini, dia keluar tuh kode milnya. Nah, itu buat ngedetek itu lebih gampang. Kalau indeksi itu sebenarnya lebih gampang. Ya. Karena kita harus punya alat yang ini, ngedetek. Pasti di sini dia akan muncul kodenya. Ya. Kalau dia ada kerusakan apa atau mungkin ada bekas-bekas pas kabel dilepas, kunci kontak on, dia akan nge-save ke memori ECU-nya itu. Jadi dia otomatis pasti akan muncul. Terus kalau untuk lampu gue yuk, lampu depan gue. Lampu depan sih udah oke satunya. Cuman yang ini, yang sebelah sini soketnya itu kebakar. Bakar, jadi harus gue ganti ya. Harus diganti. Soket Oke. lampunya. Siap. Dari sini sudah oke. Jadi PNP ya tadi ya, lampu yang tadi. Oke. Pasang, gampang, simpel, Siap. enak. Berarti motor gue nginep nih. Iya dong. Oke. Kerjaan bukan motor ini doang, banyak. Dia harus nginep lah. Tuh rame banget tuh guys tuh bengkelnya. Berarti gue pulang jalan ya. Oke yuk. Kita siap. Thank you ya yuk. Oke. Nah ini akinya kita ganti pakai wheelwood nih, karena aki yang lama udah rusak nih guys ya, udah nggak bisa bener. Yang lama kita pakai ini nih, pakai motobat. Oke guys,
sekarang gue udah sampai di rumah nih dan motor gue belum balik karena CBR gue ternyata harus nginep ya di R59. Tadi kan juga udah dijelasin tuh sama Suryo, ada beberapa indikator yang menyala dan itu menandakan ada kerusakan ya kan di mesinnya, nggak tahu antara injektor atau apa gitu ya. Itu yang mengakibatkan gasnya itu nyangkut di RPM 3000 sampai 4000 guys ya. Jadi Suryo tuh harus benerin dulu motor gua, setelah dibenerin baru bisa di remap gitu guys ya. Jadi kalau keadaannya masih kayak sekarang itu belum bisa di remap. Jadi untuk video remapnya di next videonya aja guys ya. Tadi juga gue udah ganti aki, ganti lampu, dan ternyata lampunya juga soket sebelah kirinya mati gitu guys ya, kebakar gitu. Oke, sampai di sini dulu video dari gue. Thanks for watching dan jangan lupa comment and subscribe. Bye bye. Ciao.